Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Udah lama nih ya nggak bikin video ya. Di video kali ini ya kita masih ada di seri MATLAB ya. Kalau misalnya teman-teman udah lihat ya, kita udah ada di tampilan MATLAB ya. Nah, tapi sebelum kita mulai tutorialnya ya, ini ada apa ya namanya ya? Ya ada sedikit giveaway lah ya dari saya ya, dari channel Sigit Indrianto. Nah, apa namanya? Gimana sih giveaway-nya? Gimana sih cara ikut giveaway-nya? Nanti ada di akhir video ya. Nanti saya apa namanya? Nanti saya cantumkan gimana caranya. Nah, jadi apa? Ya ini mah dalam rangka apa ya? Bagi-bagi THR lah ya. Kayak kayak apa? Kayak ya influencer-influencer lain gitu lah ya. Bagi-bagi THR gitu ya. Mumpung suasananya suasana Ramadan ya. Jadi waktu yang tepat untuk berbagi kebaikan lah ya dengan subscriber ya. Oke ya, kita lanjut aja ke materi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sendiri ya, ini saya udah namain apa? Audio 1, audio 2, audio 3, audio 4 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman apa? Merhatiin ya video saya sebelumnya ya. Kan sempat nyempil juga nih ini 4 file ini nih ya. Sempat nyempil juga 4 file ini. Ya, sesuai dengan nama filenya, kita akan ngebahas yang namanya audio processing ya, basic audio processing di MATLAB ya, atau ya apa ya istilahnya ya. Ini nggak terlalu mendalam banget ya, tapi ya seenggaknya teman-teman tahu gitu gimana sih cara mengolah sinyal audio di MATLAB ya. Nah, jadi sebenarnya simple sih untuk apa? Untuk membuat apa ya namanya ya? Membuat sebuah sinyal audio itu ya di MATLAB. Jadi yang akan kita coba pertama-tama kita akan nyoba ngubah ya. Kan kalau misalnya teman-teman sering lihat tuh ya apa namanya? Misalnya gelombang sinus terus apa? Dikasih frekuensi sekian, amplitude sekian. Kan biasanya teman-teman ngelihatnya tuh dalam bentuk grafik ya. Nah, sebenarnya gelombang-gelombang itu tuh bisa teman-teman konversikan menjadi gelombang audio gitu ya di MATLAB tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman apa pengen tahu apa frekuensi 20.000 Hz tuh gimana sih suaranya, frekuensi 200 Hz tuh gimana sih suaranya. Nah, teman-teman bisa lakukan di MATLAB ya. Kan apa namanya? Frekuensi pendengaran manusia itu kalau nggak salah 20 sampai 20.000 Hz lah range-nya tuh ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba lakukan ya mengubah sinyal ya. Sinyal yang ya bentuknya grafik gitu ya. Jadi outputnya audio gitu. Nah, pertama-tama teman-teman harus masukin dulu nih namanya tuh apa? Frekuensi samplingnya ya. Jadi frekuensi sampling ini tuh kita tentukan 44.100 fps ya. Fs sama dengan 44.100 Hz ya itu. Nah, kenapa angkanya segini ya? Jadi kalau misalnya teman-teman searching di Google ya, ini tuh udah apa ya, kayak semacam apa ya istilahnya tuh. Jadi kayak misalnya teman-teman recording lagu nih ya, atau ya musik gitu, itu tuh frekuensi samplingnya pasti segini gitu loh. Udah ada ketetapannya gitu loh. Termasuk yang sering dipakai sama musisi-musisi untuk melakukan rekaman gitu ya. Nah, itu tuh segini frekuensi samplingnya gitu ya. Sebenarnya ada berapa lagi gitu lah, cuman yang umum digunakan ya 44.100 ini gitu. Frekuensi samplingnya tuh. Kita komen aja deh biar lu nggak lupa. Itu frekuensi sampling. Frekuensi sampling. Jadi dalam satu detik tuh ada 44.100 sampel gitu ya per detik. Nah, kemudian kita tentukan lagi nih apa namanya interval sampling frekuensinya itu, interval sampling frekuensinya itu berapa gitu. Saya kasih nama dt ya, 1 per fs ya, 1 per fs. Nah, ini tuh maksudnya gini, misalnya kan ini kan 1 detik tuh
ada 4400 sampling gitu ya. Dalam satu detik itu. Nah, teman-teman tuh untuk yang DT ini tuh gimana ya? Saya ngejelasinnya ya, agak susah juga sih. Jadi dalam satu sampling ini tuh ya, kan ada 4400 sampling ya. Nah, intervalnya tuh berapa gitu loh dalam satu detik tuh gitu. Nah, ini dalam satu detik tuh ya segini samplingnya. Dalam apa per sampling itu satu per ini gitu. Satu per 4400 gitu. Jadi kalau misalnya ini saya tulis 4400 ya gini nih misalnya nih ya. Nah, ini tuh berarti ada satu sampling dari dalam satu detik itu ada satu sampling. Sedangkan kalau misalnya saya tulis satu di sini, nah berarti ini ada 1/4400 dalam satu kali sampling gitu. Emang agak bingung sih ya. Tapi ini satuannya detik ya. 1/second ya, atau detik aja. Detik per sampling. Nah, jadi ini tuh ya satu sampling itu ada berapa detik? Satu sampling itu berapa detik gitu lah intinya. Nah, ini agak susah juga ngejelasinnya sih. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapa lama ya audionya tuh berjalan. Misalnya saya masukkan variabel stop time ya. Stop time sama dengan 10 detik misalnya. Atau enggak 5 detik deh, biar nggak kelamaan. Kemudian kita akan mencoba mulai membuat sinyal apa atau gelombangnya gitu ya. Ini saya udah lama gak bikin video jadi agak lagi nih. Ya. Ya misalnya saya mau frekuensi berapa ya enaknya ya? Misalnya frekuensi 1000 ya. FC. Frekuensi 1000. Yang 1000 ya, 1000 Hz. Nah, 1000 nanti yang akan kita tampilkan tuh hasil dari suara apa ya? 1000 Hz tuh suaranya kayak gimana sih gitu. Atau kita buat dulu deh, mungkin teman-teman bakal ngerti deh. Setelah dibuat Hertz, satunya Hertz ya. Nah, kemudian amplitudenya kita tentukan deh. Amplitudenya misalnya 1 aja dulu. Nanti teman-teman ngerti lah ini ngaruhnya di mana, ini ngaruhnya di mana gitu ya. Nah, terus kita masukkan si gelombang sinusnya, gelombang kosinusnya ya. X sama dengan amplitudo ya. Cos 2 kali pi dikali frekuensinya ya. Frekuensinya tadi Fc dikali waktu. Oh iya, ini T-nya belum dimasukin ya waktunya. T-nya sama dengan 0. Ini saya juga sambil lihat catatan saya juga sih biar nggak lupa. Saya ngoding sebanyak ini lupa juga kadang lah. Ya sebenarnya nggak banyak amat sih ini. Kadang ya nggak susah juga buat inget coding segini tuh udah susah gitu buat saya ya, buat diinget-inget. Nah, kemudian kita akan plotting ya, plot T sama X ya, waktu dan gelombangnya. Lalu figur ini kasih di atas X label, misalnya apa yang namanya ya, time in second. Di title signal versus time. Ini saya lihat di catatan saya sih ya, ini nggak bisa kayak ini ya, apa, Arduino atau Python gitu dikasih apa tanda petik langsung jadi teks gitu, langsung jadi string. Jadi ini plotnya nanti perbandingan antara sinyalnya dengan waktu ya.
Nah, untuk mengubah sinyal yang udah kita buat tadi nih di X ini ya ke apa? Ke bentuk suara ya. Nah, teman-teman bisa pakai function ini sound X fs. Kita kan pakai frekuensi sampingnya 1400 ya. X-nya ya ini gelombangnya. Kita coba run. Nah, ini suaranya agak berdengung gitu ya. Nah, ini jadi suara tadi tuh ya. Suara yang udah teman-teman dengar tuh itu suara dari frekuensi 1000 Hz ya. Ini kalau misalnya teman-teman tambah lagi nih ya frekuensinya misalnya 10.000 Hz ya. Nah, suaranya kayak gini nih. Nggak sopan di kuping ya. Suaranya nusuk banget gitu ya. Nah, eh, nah kalau misalnya teman-teman pernah lihat di di postingan-postingan atau di explore Instagram gitu ya. Soalnya saya pernah lihat di postingan siapa tuh ya. Jadi di video itu nampilin tuh dari 20 sampai 20.000 Hz tuh. Ntar tiap berapa detik naik 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 terus aja dari 20 sampai 20.000 Hz. Nanti suaranya tuh makin nyaring bukan makin nyaring ya makin tajam gitu loh ya suaranya tuh makin tajam makin tinggi frekuensi suaranya tuh makin tajam. Kayak 20 deh. Saya 2000 ya. 200 akan lebih enak didengar ya, lebih kalau nah, ini kayak suara suara TV-TV zaman dulu gitu nggak sih kalau 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 hilang jaringan gitu loh, suara itu kayak gitu tuh 200 Hz. Ini durasinya 5 detik ya, 5 detik. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih lama ya atau enggak sebentar aja misalnya 3 detik nih ya, teman-teman tinggal ganti aja 3 detik kan 0,5 1 1,5 2 2,5 sampai 3. Nah terus nih hapus dulu. Nah amplitudo ngaruhnya di mana? Nah amplitudo ini ngaruhnya di tinggi rendahnya gelombangnya ya. Ini misalnya tadi 1 ya, itu saya kurangi jadi 0,5 misalnya nih. Nah si volumenya itu jadi lebih kecil gitu ya. Nah terus ini kalau teman-teman lihat nih di ini 0,5 nih ya, 0,5 tadi 1 ya, kita coba 1 deh. Nah ini suara jadi tipe suaranya tuh masih sama tapi volumenya lebih kecil gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman setting volume gitu ya, di volume misalnya di laptop ini ya di pojok sini gitu ya, terus di di TV sebenarnya kalau TV kalau ya di TV yang digital sih ya, atau enggak kalau TV yang dulu eh kayaknya harusnya sama juga sih, itu amplitudonya yang dikurangi ya, cuman ya analog aja gitu kalau TV dulu tuh. Tadi 1 ya. Kalau nah tadi kan kalau 20.000 Hz tuh tajam banget gitu ya suaranya tuh. Nah, tapi kalau kita pakai amplitudenya 0,5 malah nggak ini nggak terlalu kedengeran ya. Masih kerasa tajam juga ya, 0,1 deh. Nah, suaranya tuh lebih kecil gitu ya. Coba kalau 1, oh, lebih kenceng suaranya tuh. Nah, terus soal DT tadi ya yang agak susah dijelasin. Nah, ini kalau misalnya teman-teman inget tadi ya audionya ya segimana. Nah, ini kalau misalnya saya taruh ini jangan 1 deh. Misalnya 100. Nah, bentuk gelombangnya juga udah beda gitu ya.
malah suaranya nggak kedengeran karena kan belum nyampe 4400 kayaknya. Ini 10 deh. Oh, jadinya lebih cepat gitu ya. Jadi jangan 3 detik deh. Misalnya 10 detik. Ini nggak tahu ya, kalau di speaker saya sih agak ada kedengeran suara kecil gitu. Lumayan kedenger. Misalnya 5 deh. Tuh kan, setidaknya 10 detik jadi nggak nyampe 10 detik deh tadi. 10. Soalnya kecil banget kalau di speaker saya tuh. Gak tau ya kalau di video ini bakal kedengeran atau enggak ya. eh Ya mungkin untuk plotting sinyal dari gelombang ini nih, cos 2 kali pi kali f kali t, mungkin udah cukup ya untuk diubah ke audio ya. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, walaupun saya juga ini kayak agak kurang apa ya namanya tuh ya, kurang terbiasa sih sama audio processing gitu ya. Cuman ya ini supaya teman-teman tahu sih kalau ternyata di MATLAB itu bisa gitu di audio processing tuh. Nah, ini kita akan lihat nih audio 3, audio 2, audio 1. Ini sebenarnya saya bikin ya, lihat di apa namanya? Di Google gitu ya, di Google atau di apa? Yang example MATLAB gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masukin audio ya, audio file gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai audio read ya. Pokoknya formatnya kayak gini aja. Terus jangan lupa formatnya WAV ya, WAV. Ini saya nyobain tuh echo, tapi saya nggak tahu nih kayak gimana nih. Echo-nya tuh di mana gitu loh. Saya kurang sensitif telinganya. Kayaknya sama aja gitu. Nah, ini kalau misalnya yang di audio 2 ini kayak apa ya, setelah dikasih echo dengan sebelum dikasih echo. Ya kan kalau yang kita ketahui ya, echo tuh efek yang apa ya, kayak gaung gitu ya, tapi nggak ini apa namanya, kalau di sini nggak terlalu kedengeran menggaungnya tuh gitu ya. Jadi saya masih agak bingung juga nih untuk yang codingan yang ini nih. Tapi kalau berdasarkan grafiknya nih ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini sebelum si audionya mulai nih ya, itu ada apa ya namanya tuh ya, ada sedikit gelombang ya, ada sedikit gelombang yang muncul gitu sebelum filenya dimulai gitu ya. Kalau teman-teman denger ada teng gitu dulu deh. Kemudian yang audio 3 nih ya. Nah, yang audio 3 ini tuh saya ambil contoh, sebenarnya mau bikin efek echo juga, tapi metodenya di apa ya, kayak digeser gitu loh. Misalnya filenya mulai ya, dimulai gitu ya di detik ke 0 misalnya dari awal. Nah, sedangkan nanti di detik misalnya detik ke 1 nanti ada, nanti baru mulai lagi gitu. Kayak dua suara tapi mulainya beda gitu, nggak bareng. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada kayak apa ya? Delay dulu gitu loh. Jadi audio pertama mulai, audio keduanya baru mulai di detik ke berapa nih kalau dilihat ya. Ini sekitar detik ke 2 ya nih. Ya. Yang atas yang afternya nih. Ya, yang atas yang afternya ya. Ini kan subplot 211 artinya yang atas ya. 212 yang bawah, ini kan ada audio sama audio with delay. Ya. Ini kan delaynya 0,8 detik, 0,5 feedbacknya. Ini saya juga kurang terlalu paham ya. Karena saya juga niru di contoh ini. Ya, ada bedanya, ada sedikit apa ya? Ya delay gitu, agak telat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya buat teman-teman.
Oh ya, ini satu function lagi nih yang belum saya jelasin nih. Ini yang audio write ini, kalau misalnya teman-teman mau nyimpen hasil pengolahannya nih ya, hasil pengolah hasil pengolahan audionya nih ya. Ini kan saya adanya kan file awalnya kan ini kan cmajor.wav. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen dibikin file gitu ya, kan kalau tadi kan cuma audio aja gitu ya, kita dengar di MATLAB. Kalau misalnya teman-teman pengen simpan berupa file, tinggal audio write terus nama file ya. Dan nama filenya nama file audio dengan delay.wav. Nah, ini apa namanya? Hasil gelombang yang setelah diolahnya ini nih, audio with delay ya. Audio with delay ya, setelah ada delaynya. Nah, kemudian frekuensi samplingnya berapa ya. Ini frekuensi samplingnya kan ngambil di audio read ini nih sebenarnya tuh kan. Nah, frekuensi samplingnya kalau file-file audio tuh ya 4400 biasanya. Jadi pokoknya teman-teman cari sendiri deh kalau misalnya teman-teman nggak percaya ya. 400 Hz frekuensi samplingnya tuh. Nah, oke ya, saya cukupkan untuk tutorialnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya. Terus oh ya, giveaway-nya nih ya. Giveaway-nya nanti saya bikin video, setelah ini ada video tata cara ikut giveaway-nya ya, dan ada apa aja sih ya giveaway-nya tuh. Nah, setelah ini saya cantumkan videonya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang udah tadi saya janjikan ya di video audio processing ya, atau di video ini ya, apa ya, di video tadi lah, video sebelumnya, saya mau bagi-bagi THR ya, mumpung suasana Ramadan ya. Terus ini juga dalam rangka saya ingin mengucapkan terima kasih ya, sebagai bentuk terima kasih buat teman-teman ya yang udah setia subscribe, terus nonton terus videonya gitu ya, yang terus ngikutin channel Sigit Indrianto gitu. Nah, ya sebagai bentuk terima kasih lah ya, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Ya mungkin ya ini itulah pokoknya lah. Intinya ucapan terima kasih aja, saya juga bingung mau ngomong apa ya. Soalnya kan udah sempat vakum juga ya, saya juga berapa bulan gitu ya, karena kan lagi banyak kesibukan juga ya, saya juga sempat vakum berapa bulan. Terus teman-teman masih ada juga yang nonton gitu ya, masih malah tambah ramai sekarang ya subscribernya ya. Sekarang ada per video ini dibuat tuh ada 263 kalau nggak salah. Nah, 263. Nah, tapi walaupun subscribernya baru 260 ya, masih sedikit lah ya dibanding channel tutorial MATLAB yang lain gitu ya. Tapi saya mau mengadakan giveaway nih ya buat teman-teman ya yang selalu setia dengan channel Sigit Indrianto ya. Pokoknya channel Sigit Indrianto giveaway lah ya di sesi kali ini mah ya. Mumpung bulan puasa juga ya, karena kan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berbagi ke sesama gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut giveaway ya, pengen menang giveaway ya udah ikutin aja aturannya. Atau teman-teman yang yang non muslim juga boleh ikut nih ya. Enggak ada aturan harus muslim, enggak nih ya. Pokoknya semua orang boleh ikut ya. Boleh ikut giveaway channel Sigit Indrianto ini. Nah, ada dua challenge ya. Tapi teman-teman pilih salah satu atau dua-duanya boleh ikut ya. Sebenarnya dua-duanya boleh ikut. Gimana ya? Tapi nggak wajib dua-duanya gitu. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau ikut satu challenge aja nggak apa-apa ya, atau mau dua-duanya silahkan ya, bebas. Nah, jadi yang namanya giveaway kan ada challenge-nya ya. Nah, tapi sebelum melakukan challenge ya, ini stepnya kayak gini nih. Pertama nih ya, teman-teman harus subscribe dulu nih ya. Wajib nih subscribe channel Sigit Indrianto. Jadi nanti dibuktikan dengan screenshot terus kirim kemana ya enaknya? Kirim ke email saya kalau nggak salah ada di profil YouTube. Kalau nggak, kirim ke DM Instagram aja ya, @neosigitindrianto. Ya, di YouTube juga ada tuh, di profil YouTube juga ada akun Instagramnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari gitu ya, akunnya yang di privat ya,
akun Neo Sigit Indrianto itu yang di privat ya. Jadi kalau walaupun di privat ya, itu teman-teman bisa kok ngirim chat atau ngirim DM ya ke Instagram itu. Soalnya teman-teman lain ya yang yang pernah konsul ke saya gitu ya, yang minta tips segala macam gitu, itu bisa ya DM ya tanpa perlu ngefollow. Jadi teman-teman Instagramnya nggak perlu di follow juga nggak apa-apa. Yang penting DM aja ya. Sebagai bukti kalau teman-teman udah subscribe ya, subscribe channel Sigit Indrianto. Nah, itu step pertama ya, itu wajib pokoknya. Nah, step yang kedua, teman-teman boleh ikut 2 challenge atau salah satu juga boleh ya. Kalau mau dua-duanya, kalau teman-teman saya mau 2 gitu ya, biar giveaway-nya double, biar hadiahnya double nggak apa-apa, 2 ya. Ini challenge-nya ya. Pertama ya. Challenge yang pertama itu nih ya. Ini sebenarnya agak gimana ya? Ya, yang pertama nih ya. Pertama ya enaknya. Gini aja deh, yang pertama kan teman-teman tadi sebelumnya udah nonton video yang yang audio processing ya. Nah, teman-teman hitung berapa kali saya ngomong ya sama nah ya. Nah, tapi yang di video ini aja, yang pas saya praktekin MATLAB-nya aja gitu, yang share screen itu ya, yang screen record itu. Nah, kalau misalnya video yang nampilin muka saya ya, video yang sekarang ini, itu nggak dihitung ya. Hitungnya ya sama nah. Jadi, berapa kali saya ngomong ya, berapa kali saya ngomong nah. Ini saya jujur ya, saya juga sampai sekarang belum ngitung saya berapa kali ngomong ya, sama berapa kali ngomong nah ya. Jadi gue belum ngitung ya. Pokoknya teman-teman DM aja deh ya. Kan tadi kan ngirim screenshot ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ikut challenge yang pertama, ya udah kirim aja berapa kali ngomong ya, berapa kali ngomong nah di DM ya. Ya gitu dah pokoknya. Di DM, jadi DM selain yang screenshot tadi ya. Terus teman-teman juga tulis yahnya berapa, nahnya berapa gitu. Ingat ya, di video yang screen record, bukan yang nampilin muka saya ya. Nah, kalau misalnya tadi saya ngomong nah, itu nggak dihitung ya. Pokoknya yang di screen record aja. Terus yang challenge yang kedua nih ya. Challenge yang kedua itu teman-teman tulis kesan dan pesan ya, atau testimoni atau saran, masukan, pokoknya apapun itulah di kolom komentar ya. Saran, apalagi ya, kesan, pesan, saran, pokoknya lah. Kesan, pesan, dan saran. Misalnya nih ya, berkat channel Sigit Indrianto tugas akhir saya selesai gitu, atau gimana lah, bebas lah. Pokoknya komentar terunik dan yang membuat saya pokoknya sampai hati saya tersentuh gitu, itu yang pemenangnya ya. Nah, challenge yang pertama yang tadi yang ngomong ya sama nah, itu teman-teman nanti hadiahnya dapat e-wallet ya, GoPay, Dana, OVO atau apalah ya, sebesar 50.000. Nah, challenge yang kedua ini ya, yang nulis pesan dan kesan, perusahaan juga, teman-teman dapat e-wallet juga nih, sama 50.000, tapi plus ini nih, buku MATLAB untuk mahasiswa ya. Ini buku yang ini karya Dr. Eng R. Hasyanipar ya. Ini buku yang selama ini saya pakai buat belajar basic MATLAB ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingat video saya yang image processing tuh ya, yang dasar pengolahan citra itu saya ngambilnya dari sini ya. Pokoknya ada lah, tutorial itu ada di sini, sama persis pokoknya dengan yang saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi kalau challenge yang kedua ini 50.000 plus ini buku ini ya, buku MATLAB untuk mahasiswa. Tapi bukunya nggak akan pakai yang ini ya. Nanti bukunya saya kasih yang baru sih. Kalau ini kan masih saya pakai ya untuk belajar. Karena kan ini buku ini juga selama saya kuliah S1 juga saya pakai buat belajar basic MATLAB gitu kan. Karena kan kalau ngandelin dari dosen aja kan kadang suka nggak ngerti ya. Kadang tuh ya, kadang lagi kuliah juga ngantuk gitu kan. Nah, pokoknya ini referensi yang selama ini saya pakai untuk belajar basic MATLAB ya. Itu ya challenge saya. Dan nanti bukunya juga nggak akan yang bekas lah, yang baru lah, nanti beli lagi lah. Soalnya menurut saya kan. Pokoknya itulah. Ingat teman-teman harus subscribe ya. Bukti subscribe-nya DM ke Instagram @neosigitindrianto. Terus kalau misalnya teman-teman ikut challenge yang
pertama yang ya sama nah ada berapa kali saya nyebut, ya tulis aja sekalian di DM-nya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman ikut challenge yang kedua ya, teman-teman tulis kesan pesan ya, subscribe juga pasti lah ya, wajib kirimin bukti subscribe-nya sama screenshot kalau misalnya teman-teman udah nulis komentar gitu ya, screenshot komentar sama subscribe berarti ya, kalau misalnya teman-teman mau ikut challenge yang kedua. Nah kalau misalnya teman-teman mau ikut dua-duanya juga silahkan ya, boleh pokoknya ya. Ya silakan aja deh ya, mau ikut dua-duanya juga. Ya lumayan kan, jadinya 100.000 tambah buku itu kan kalau dua-duanya menang itu pun. Kayak oh iya deadline-nya nih ya, deadline-nya sekarang tanggal berapa ya, 24. Sekarang tanggal 24, saya kasih waktu sampai tanggal 31 Maret ya. Pokoknya pengumuman saya umumkan di postingan YouTube, atau mungkin nanti ada videonya atau gimana. Pokoknya saya umumkan di YouTube aja. Tanggal 1 April 2024. Jadi kalau misalnya teman-teman udah lewat dari tanggal 1 April nulis komentarnya gitu ya, ya berarti udah nggak bisa giveaway gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada yang ikut sama sekali, ya udah berarti hangus aja itu mah sampai tanggal 1 April gitu ya. Ya gitu lah, lumayan masih ada waktu seminggu ya, kalau misalnya teman-teman perlu waktu gitu buat mikir, buat ngitung gitu ya, lumayan lah. Ya, saya rasa cukup ya untuk video giveaway kali ini ya. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Saya juga berharapnya gitu. Terus ya good luck lah buat teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang selama ini udah sering nonton video Sigit Indrianto ya. Pokoknya semuanya lah ya. Ya saya juga speechless mau ngomong apa ya. Pokoknya banyak terima kasih lah dari saya mah. Apalagi ya. Udah, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.